Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: kisah iblis dari A sampai Z. Kisah iblis dari A sampai Z, yaitu the story of evil from A to Z, yaitu kisah iblis dari A sampai Z, ya saudara-saudara. Jangankan hanya firman Allah, ya, lawong cerita atau kisah tentang iblis saja, ya, itu ternyata banyak penyimpangan yang dipahami oleh orang-orang Kristen, ya, termasuk oleh pendeta-pendeta, sehingga nanti diajarkan ke jemaat itu super ngawur, ya. Iblis itu kan tokoh jahat toh, ya. Iblis itu tokoh jahat yang selalu ingin menyamai Yesus, ya, menyamar jadi malaikat terang segala itu, ya. Baik, kisah iblis dari A sampai Z, ya. Pertama, iblis itu sebagai ular di hadirat Allah, ya. Disebut ular juga disebut naga besar merah padam juga. Awalnya ular ini menyesatkan atau menipu atau apapun juga istilahnya, ujung-ujungnya Adam dan Eva di Eden jatuh dalam dosa di dalam Kejadian 3 ayat 6. Saat itulah manusia menjadi milik iblis atau milik ular, ya, waktu itu masih ular, ya. Lalu Allah menyampaikan rencana keselamatan. Waduh, ini manusia sudah jadi milik iblis, milik ular itu, ya. Lalu dibuatlah rencana keselamatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan dari wanita nanti akan meremukkan kepalamu, wahai ular, tapi kamu akan meremukkan tumitnya. Itu rencana keselamatan dari Allah. Lalu iblis ini mencoba untuk menggagalkan rencana keselamatan itu, ya, dengan cara berperang melawan Mikael, ya, malaikat penghulu malaikat Mikael di dalam Wahyu 12 ayat 7. Nah, naga atau ular atau naga merah padam, naga besar ini kalah, ya, kalah lalu diusir ke bumi, menyeret, perhatikan, menyeret sepertiga malaikat. Ekornya itu menyeret sepertiga malaikat di dalam Wahyu 12 ayat 4. Akhirnya rencana keselamatan ini tetap dijalankan, tinggal menunggu waktu yang tepat, ya, karena Allah itu melaksanakan segala rencananya, nunggu waktunya, waktu yang tepat menurut Allah. Udah coba digagalkan oleh iblis, nggak bisa, kalah iblisnya. Lalu iblisnya diusir, ya, di dalam Wahyu 12 ayat 9. Nah, akhirnya si iblis ini jatuh ke bumi. Sekarang tahapan kedua, ya, ular naga jatuh ke bumi. Tadi kan diusir di dalam Wahyu 12 ayat 9, ya. Diusirnya kurang lebih bersamaan dengan Adam dan Eva diusir ke bumi, berikut segala binatang, ya, Kejadian 3 ayat 24. Ya, ular naga juga diusir di dalam Wahyu 12 ayat 9, jatuh ke bumi sebagai bintang timur di dalam Yesaya 14 ayat 12. Obsesi dari iblis akhirnya di bumi, jadi iblis ini adalah ingin menyamai Allah di dalam Yesaya 14 ayat 14. Jadi bintang timur ini disebut iblis, disebut juga Beelzebul, disebut juga Satan, disebut juga Mamon. Jadi kalau Anda dengar Mamon itu artinya iblis. Banyak pendeta, ayo saudara-saudara, mari kita berdoa untuk Mamon, supaya Mamon itu bagi kita nanti memuliakan Allah. Ya, karena pendeta gagal paham, dikiranya Mamon itu uang. Kita doa untuk uang kita, supaya uang kita memberkati orang lain dan untuk berkat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba Anda bayangkan betapa super salahnya para pendeta, ya. Anda masih dengar hari ini khotbah pendeta bilang Mamon itu uang masih ada, ya. Pendetanya nggak baca Alkitab. Mamon adalah Beelzebul, adalah iblis, adalah bintang timur. Masa iblis didoain, bayangin.
ya, pendetanya pro sama iblis. Anda bayangin kira-kira umatnya kayak apa itu, disesatkan itu. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk Mamon. Hayya, Mamon didoakan untuk memuliakan Tuhan, gara-gara gagal paham dikira Mamon itu duit. Memalukan ya. Oke, jadi akhirnya bintang timur itu disebut sebagai iblis. Nah, pengikutnya yang malaikat keseret ekor tadi di dalam Wahyu 12 ayat 4 kan itu si naga bukan si naga orang Medan ya. Si naga ini kan menyeret sepertiga malaikat, itu disebutnya nanti jadi setan dan roh jahat. Setan beda dengan Satan. Kalau Satan itu iblis, kalau setan itu Anda. Setan ya. Anda pengen lihat setan, tanya ke ibu-ibu. Bu, ibu, setan itu kayak apa? Sini tak kasih tahu. Mau tahu setan? Itu lihat suami saya. Ya. Ibu-ibu kalau ditanya setan kayak apa, Bu, dia pinter jawabnya. Itu suami saya itu. Gitu. Ini candaan ya. Sampai mana tadi ya? Oke, jadi sudah jatuh ya sebagai iblis. Lalu iblis mencobai Yesus. Ini hal ketiga ya. Tahapan ketiga. Kan iblisnya gagal, mau menggagalkan rencana Allah keselamatan itu gagal ya toh. Lalu benar ini ya toh. Genap waktunya menurut ukuran Allah di dalam Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, kan rencana itu nunggu waktu. Waktunya genap di dalam Galatia 4 ayat 4. Lalu Yesus lahir di dalam Lukas 2 ayat 7. Iblis mencoba membunuh Yesus. Yesus bayi coba dibunuh memakai tangannya Raja Herodes ya toh. Raja Herodes bilang bunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Di dalam Matius 2 ayat 16 sampai 18 itu iblis memakai tangannya Raja Herodes. Tujuannya apa? Bunuh Yesus. Kan iblis gagal udah di hadirat Allah, gagal membatalkan rencana keselamatan, gagal. Lalu setelah Yesus lahir sebagai bayi mau dicoba dibunuh. Gagal juga ya, karena Yesus dan orang tuanya sudah mengungsi ke Mesir ya. Di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15 tadi membunuh itu bayi di bawah 2 tahun, Matius 2 ayat 16 sampai 18. Ketika dewasa, ketika Yesus sudah mulai dewasa melayani, iblis mencobai lagi Yesus di padang gurun di dalam Matius 4 ayat 11. Gagal lagi ya. Waktu itu Yesus umur 30 tahun melayani, Lukas 3 ayat 23. Dicobai lagi sama iblis. Gagal lagi. Padahal ini iblis langsung yuk. Nggak pakai tangan siapa-siapa, langsung directly iblis langsung, Yesus kamu sujud aja sama aku. Itu Yesusnya nggak mau ya. Lalu di situ mencari waktu yang baik atau cari waktu lain. Iblis mau mencobai lagi. Finalnya adalah iblis memakai tangan ahli Taurat dan orang Farisi. Akhirnya berhasil ini. Persis sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15. Iblis meremukkan tumitnya melalui orang Farisi dan ahli Taurat, membunuh Yesus dengan cara disalib di dalam Lukas 23 ayat 46. Nah, terjadi toh. Akhirnya iblis berhasil meremukkan tumitnya. Nah, lalu kita masuk di tahap berikutnya. Iblis dikalahkan di dalam roh ya. Ingat, dikalahkan tapi belum dibinasakan. Ayat Alkitab dengan sangat clear ya toh. Ada dikalahkan, ada dibinasakan. Iblis dikalahkan di dalam roh oleh Yesus. Kan Yesus mati selama 3 hari dikubur, memenuhi Matius 12 ayat 40 harus 3 hari 3 malam ya. Ya, lalu kuasa dari iblis yang disebut sengat, the sting ya toh. Kuasa iblis yaitu sengat, kuasa dosa adalah maut, ini dikalahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Ingat, dikalahkan, kuasanya dikalahkan, dipatahkan. Maut dan kerajaan maut digembok, lalu kuncinya dipegang oleh Yesus. Wahyu 1 ayat 18. Meskipun begitu, iblisnya mengembara ke jagat raya di udara, mengaum-ngaum seperti singa, cari mangsa. Jadi hari ini itu iblis di udara mengaum-ngaum cari mangsa yang bisa ditelannya.
1 Petrus 5 ayat 8 ya, nemplok di jembatan, nemplok di mall. Ya, hati-hati kalau di mall banyak iblis ya. Iblis betina rebonding pakai rok mini. Itu iblis betina, genderuwo jantannya. Hati-hati ibu-ibu, di mall banyak genderuwo jantan. Bapak-bapak, hati-hati di mall banyak kuntilanak perempuan yang sekarang rebonding pakai rok mini. Tapi lagi Covid, tenang ya. Di mall jarang sekarang. Ya, mengembara di udara. Lalu walaupun mengembara di udara, iblis ini menguasai seluruh dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ingat, iblis sudah dikalahkan kuasanya, tapi belum dibinasakan. Kok belum dibinasakan, Pak? Nerakanya belum ada, mau dibinasakan gimana? Ya. Nah, sekarang masuk di dalam tahapan iblis dibinasakan. Ini belum terjadi. Kalau iblis dikalahkan sudah. Ya, jadi sudah sampai poin ini, iblis dikalahkan, sekarang mengembara di udara. Makanya hati-hati yang ke mall ya. Sekarang iblis nggak di kuburan doang, di mall-mall banyak. Iblis dibinasakan ya. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut, adalah iblis. Maut artinya iblis ya. Ya, musuh terakhir yang dibinasakan ya. Kalau dikalahkan sih udah, tapi belum dibinasakan. Nah, musuh terakhir dibinasakan adalah iblis. 1 Korintus 15 ayat 26. Maka iblis dipenjara di dalam jurang maut sebelum kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 3. Akhirnya iblis ini dihukum di lautan api di dalam Wahyu 20 ayat 10 ya, plus malaikatnya di Matius 25 ayat 41. Nah, ini dia. Ini ada titik krusial ya. Sebagian setan dan roh jahat masih ada. Ingat saudara, nanti kalau iblisnya dihukum, yang dihukum itu ternyata cuman iblis, setan sama roh jahatnya enggak. Begini ceritanya. Wahyu 20 ayat 10, ternyata yang dihukum itu hanya iblis. Matius 25 ayat 41, yang dihukum iblis plus malaikatnya. Nah, ternyata para malaikat itu ada 2 golongan. Ingat, ekor dari naga menyeret sepertiga malaikat di surga yang jumlahnya kurang lebih 33 miliar. Ya. Yang diseret oleh ekor itu ya. Soalnya jumlah malaikat 100 miliar. 66 miliar ada di surga, 33 miliar keseret iblis. Ya, ternyata malaikat yang keseret ekor ini ada 2 golongan. Yang golongan pertama memang dia memang pro sama iblis. Yang tadi yang doain Mamon tadi. Itu pro iblis itu ya. Masa iblis didoain Mamon ya. Ya, ada malaikat yang memang seide pro dengan iblis, memang dia ingin menyamai Allah. Nah, yang ini dihukum di dalam Matius 25:41 nanti dihukum. Tapi ada juga malaikat yang disebut di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat berdosa. Allah menyayangkan malaikat berdosa ini, yang ini tidak dihukum, tetapi disimpan, ditaruh di goa-goa gelap. Ya, sampai nanti hari penghakiman. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana malaikat menemui seseorang di goa gelap? Saya sudah tahu jawabannya. Ketika saya debat dengan mu'alaf, gitu. Tapi nggak perlu saya buka di sini ya. Pak, Bapak tahu nggak malaikat yang gini, Pak, yang dia sebut nama, dia menurunkan begini-begini di mana? Di goa gelap. Saya jawab pakai ini. Tahu nggak, Pak, siapa dia? Oh, itu ya. Jadi malaikat yang terseret oleh iblis ini disebut malaikat berdosa. Ini lumayan ya, cuman ke bawah-bawah, disimpan oleh Allah di dalam goa gelap, sementara iblis sama setan yang lain itu mengembara di udara. Khusus yang ini disimpan di goa gelap ya. Lalu langit baru dicipta, bumi baru dicipta dong, surga diturunkan, neraka diciptakan. Lalu ada penghakiman terakhir. Tadi lihat ya, disimpan kelak, disimpan sampai hari penghakiman. Begitu penghakiman terakhir, iblisnya masukin ke lautan api. Malaikat yang golongan 1 yang memang dia demen sama iblis ya, termasuk pendeta yang doain Mamon, dicemplungin ke neraka. Nah, malaikat berdosa yang cuman keseret-seret dilepas. Ingat saudara, Allah itu konsisten. Kalau namanya malaikat berdosa dikasih kesempatan, hei kamu malaikat tobat.
Maka di bumi baru, pilihannya ada dua malaikat ini. Mau tetap menyesatkan, malaikat yang berdosa itu ada setan, ada roh jahat. Mau tetap menyesatkan atau tobat? Kalau tobat ya masuk ke Yerusalem baru, kalau menyesatkan makanya ada Wahyu 22 ayat 15. Anjing-anjing ya, dan segala pendusta, segala penyembah berhala tinggal di luar. Itu orang-orang yang disesatkan oleh malaikat yang dilepas dari gua gelap. Lalu malaikat ini nggak mau tobat, dia tetap menentang anak domba. Ya, jadi benar memang di bumi baru masih ada penyesatan yang dilakukan oleh setan sama roh-roh jahat, tetapi bukan oleh iblis. Kan iblisnya sudah hukum di lautan api. Nah, nanti berapa banyak yang tobat malaikat ini? Ingat, malaikat yang berdosa ya. Kata-katanya sudah jelas sekali di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat berdosa ini punya dua pilihan. Dia tobat karena masih dikasih kesempatan di bumi baru, kasih kesempatan, atau dia tidak mau tobat, menyesatkan, yang dimana disebut nanti ada umat anjing. Umat anjing di dalam Wahyu 22 ayat 15 itu disebut anjing-anjing. Itu golongan umat ya, golongan orang-orang anjing-anjing, seperti misalnya kambing terkutuk, umat domba ya toh, domba orang benar, kambing terkutuk, ular beludak. Itu kan golongan orang. Terdiri dari apa? Para pendusta, para apa itu, ada rinciannya di Wahyu 22 ayat 15 ya. Pendusta, kemudian sundal, kemudian pembunuh ya. Kemudian tukang sihir kalau tidak salah, ada 4 apa 5 golongan umat itu. Ya, itu disesatkan oleh setan dan roh jahat yang dilepas dari goa-goa yang gelap. Begitulah kisah iblis dari A sampai Z. Ya. Waduh Pak, pusing Pak. Ya, Anda yang belum paham nggak apa-apa, kami maklum. Tapi Anda yang cari kebenaran, Anda akan tahu. Oh, pantas. Jadi posisi sekarang iblis mengembara di udara, masuk ke mal-mal, ke jembatan-jembatan, sementara ada sebagian malaikat ditaruh di dalam gua gelap. Lalu Anda debat dengan mu'alaf. Itu kami. Nah, Anda bisa jawab, malaikat yang di gua gelap itu siapa? Anda bisa jawab. Saya dialog begitu, diem mereka, mu'alaf diem. Aduh Pak, berarti, ya iya sudah. Clear. Padat, singkat, dan clear. Bapak Ibu Saudara, ikut sekolah Alkitab supaya tahu seperti ini ya. Juga ikut tayangan Zoom kami ya. Kami sebulan itu bisa 10-15 kali tayangan Zoom. Ikut dialog seperti ini. Ini pendeta beda dengan yang lain. Kalau kami itu khotbah boleh di cross check, boleh dialog habis khotbah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta MPS. Haleluya. Amin.